aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam mulai dulu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ini sudah mengganggu malam-malam. Karena ya mohon maaf saya juga pagi kita sama ya, betul-betul sekolah ya. Jadi ya mohon maaf kalau saya pagi belum bisa. Kita mulai aja untuk kuliah yang harus kita diskusikan pada malam hari ini adalah tentang komunikasi efektif dan komunikasi massa. Sebenarnya tentang komunikasi massa ya, tapi ini saya em, jelaskan dulu tentang komunikasi efektif. Jadi komunikasi efektif itu adalah suatu skill yang perlu kita pahami, kita mengerti sebagai dokter. Kenapa kok kita harus belajar komunikasi efektif sebagai dokter umum maupun dokter spesialis ataupun tenaga medis lainnya? Nah, pertanyaan yang paling sering muncul adalah apa sih hubungannya antara komunikasi efektif dengan keselamatan pasien? Terus, apakah komunikasi efektif ini dapat mempengaruhi motivasi kerja atau mungkin juga berhubungan dengan kepuasan pelanggan? Dan dengan jenjang karir kita, komunikasi efektif itu apakah juga ada fungsinya? Nah, ternyata kita tahu sekarang itu model patient center care ya. Jadi sudah nggak ada lagi dokter center care atau medical center care. Sekarang itu lebih ke patient center care. Jadi sebentar. Semuanya kita berpusat pada pasien. Perspektifnya adalah perspektif pasien. Ini sebagai kunci dalam kita tahu atau kita paham akan kebutuhan dan preferensi dari pasien dan keluarga. Ini juga melibatkan perawatan yang menghargai martabat dan hak-hak pasien. Untuk perspektif PPA ini atau para pemberi asuhan, profesional pemberi asuhan, yaitu ada DPJP, ada tim interdisipliner, ada partner dengan pasien, ada asuhan pasien terintegrasi. Ini kolaborasi antar profesional kesehatan yang juga memberikan perawatan yang terintegrasi dan efektif. Jadi hal ini kita lihat DPJP ini sebagai leadernya. Lalu ada asuhan terintegrasi. Ini adalah proses asuhan yang melibatkan apa namanya melibatkan beberapa pilar utama yaitu pasien dan keluarga dari dignity and respect dan PPA atau interdisiplinnya. Nah, ini kita lihat apakah berhubungan dengan keselamatan pasien. Jadi, sorry. Jadi memang ternyata ada hubungannya dengan keselamatan pasien untuk komunikasi efektif. Ya, ini kalau nanti teman-teman cari, ini kan waktunya sudah mepet banget nih. Jadi nanti cari tentang Rory Staunton. Jadi Rory Staunton ini adalah cikal bakal dari kegagalan dari komunikasi diagnosa dan delay treatment. Jadi intinya adalah pasien ini membutuhkan suatu asuhan terintegrasi. Jadi ini adalah miskomunikasi antara petugas lab yang harusnya memberitahu adanya apa namanya nilai ambang kritis dari labnya Rory Staunton ini yang mengharuskan Rory Staunton ini untuk segera dilakukan terapi atau perawatan critical care. Nah, dari sini kita tahu bahwa memang komunikasi efektif harusnya memang dokternya pun nanya dan juga analis labnya itu memberitahu hasil lab kritisnya. Nah, ini dokternya malah memulangkan dia, ternyata di rumah dia dehidrasi, tiba-tiba panas tinggi, dan dibawa lagi ke rumah sakit, ternyata akhirnya Rory Staunton ini meninggal. Jadi ini adalah kegagalan dari komunikasi diagnosa dan delay treatment. Nah, komunikasi yang baik dan motivasi kerja ini memang sangat berpengaruh. Jadi, hubungan baik dengan rekan sejawat ini merupakan dorongan yang dapat membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang baik dalam lingkungan kerja. Jadi, kalau memang kita hubungannya baik dengan rekan sejawat, dengan rekan setim,
ini akan membuat lingkungan kerja semakin kondusif dan membuat ada dorongan semangat dari pelakunya. Terus apakah berhubungan dengan kepuasan? Ternyata ini ada beberapa penelitian. Jadi banyak sekali eh, pasien-pasien Indonesia ini menjalani pengobatan di luar negeri. Tenaga medis Indonesia ini kurang maksimal dalam menangani pasiennya. Bahkan kurangnya kepercayaan pasien nih untuk menyembuhkan terhadap tenaga medis dan terbatasnya komunikasi antar pasien dan tenaga medis ini sangat mempengaruhi tingkat kepuasan pasien dan minat berobat. Apalagi sekarang lagi ada viral itu ya, siapa jenenge? Lady eh, yang kemarin baku hantam antara koas itu, koas sama sama driver ya kalau nggak salah kemarin ya. Nah itu juga menjadi dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia dengan calon-calon dokter seperti kita. Nah padahal kan sebenarnya itu adalah oknum ya, tapi akhirnya kita juga mendapat mendapat cemoohannya juga. Dari prinsip komunikasi, penting untuk kita melakukan komunikasi efektif, yaitu dari prinsip komunikasinya itu ada kuncinya ada empat, yaitu dari pengirimnya. Ini tergantung dari kemampuan komunikasi dan sikap pengetahuan budaya dari yang menyampaikan pesannya. Terus prinsip berikutnya adalah pesan yang akan kita sampaikan. Pesan atau materi yang disampaikan ini harus tepat dan harus pas dengan receivernya, penerimanya. Jadi kita lihat penerimanya ini dari segi kemampuan komunikasinya, sikapnya saat mendengarkan kita, pengetahuannya mereka dan budaya mereka, itu adalah prinsip komunikasi. Lalu berikutnya adalah channel. Channel ini bisa melalui lisan atau tertulis, bisa komunikasi verbal maupun nonverbal. Nah, kalau kita ini adalah komunikasi secara direct atau indirect ini semi-semi ya. Kalau direct ya hasilnya teman-teman langsung bisa mendengar saya, indirect karena kita tidak bertatap muka. Ini adalah channel terbaru di musim pandemi ini. Setelah pandemi kok musim pandemi, pasca pandemi. Jadi kita punya saat berkomunikasi harus punya empat keterampilan yang harus kita miliki, yaitu cara bicara, termasuk bagaimana cara bertanya, cara menjelaskan, dan intonasinya. Kita harus tetap tenang supaya message yang ingin kita sampaikan ke penerima pesan itu dapat sampai dengan baik. Dan jangan lupa mendengarkan ini adalah suatu skill penting yang biasanya kita lupakan. Jadi kita bisa menjadi pendengar yang baik dan jangan memotong kalimat. Nanti bisa dipakai ke teman-teman saat melakukan praktek itu nanti jangan sampai kita memotong kalimat atau memotong pembicaraan dari pasien. Selesaikan dulu pasien itu untuk menjelaskannya, lalu baru kita berikan komen. Dan berikutnya adalah cara mengamati, bagaimana kita mengamati dari ekspresi lawan bicara kita, bahasa yang tersirat, dan kita lihat bahasa tubuhnya. Gimana bahasa tubuhnya pada pasien yang kita layani. Jenis komunikasi ada komunikasi verbal, berbicara dengan orang lain, dan komunikasi nonverbal. Ini sering disebut juga ekspresi dan bahasa tubuh. Kita juga penting nih komunikasi nonverbal. Bagaimana eh, apa namanya mimiknya dia, bagaimana moodnya dia saat dia berbicara kepada kita. Gak mungkin kalau kita moodnya lagi jelek atau moodnya sedang marah seperti ini, kita ajak untuk bicara. Itu karena kita harus tahu komunikasi adalah kunci untuk membuka hubungan. Nah, ini komunikasi verbal, kita perlu ada perbendaharaan kata, harus kata yang dimengerti lawan bicara. Jadi nanti lawan bicara kita harus tahu nih tingkat pendidikannya bagaimana, tingkat eh, apa namanya pengetahuan beliau bagaimana, terus budayanya seperti apa kita harus tahu. Jangan sampai kita ngomong daki-daki ternyata orangnya tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Kecepatan bicara diatur tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat supaya nanti tadi intonasi bisa diterima dengan baik oleh receiver atau oleh penerima pesannya. Intonasi suara
juga diselingi dengan humor, singkat, padat, dan jelas, waktunya tepat. Jadi pembicaraan diperhatikan waktunya. Kapan kita harus berbicara seperti ini, kapan kita harus delivering bad news. Ini teman-teman sudah ada CSL delivering bad news kan ya? Sudah belum? Sudah deh Delivering tuh. bad news? Sudah ya? Iya. Oke, berarti kan kita tahu nih waktu yang tepat kapan kita harus menjelaskan bad news kepada keluarga pasien atau mungkin kepada pasien tersebut. Komunikasi nonverbal, kita lihat ekspresi wajah, kita lihat kontak mata, kita lihat postur tubuhnya, suara, gerakan isyarat, dan sentuhan. Sebentar ya, saya mute dulu. Sudah kelihatan ya? Maaf, ada telepon soalnya tadi. Sudah terlihat. Dan jangan lupa untuk komunikasi nonverbal ini juga penting untuk kita ketahui. Kita lihat bagaimana reaksi dari pendengar kita. Terus berikutnya, nah ini adalah beberapa pemicu. Pemicu gagalnya komunikasi. Nah, pemicu gagalnya komunikasi ini ada beberapa, yaitu biasa kita singkat dengan rap, reaktif, asumtif, pendengaran yang buruk, dan hiperbola. Jadi untuk reaktif ini seringkali kita cepat reaksi. Kita tuh reaktif, bereaksi cepat terhadap informasi atau pernyataan dari pasien tersebut tanpa berpikir matang. Jadi langsung kita reaktif, kita langsung respon cepat. Nah, sikap reaktif ini bisa memicu kesalahpahaman. Jadi belum selesai ngomong sudah kita kita komen. Yang berikutnya adalah asumsi. Nah, asumsi ini kita sering buat asumsi tentang maksud atau pembicaraan orang tersebut tanpa kita mengklarifikasinya. Jadi ada pentingnya kita feedback, kita tanyakan kembali apakah memang sesuai dengan maksud yang mereka bicarakan. Menjadi pendengar yang buruk ini juga salah satu faktor penting dalam komunikasi, yaitu kemampuan mendengarkan. Kalau kita nggak mendengarkan dengan baik, pesan yang disampaikan pun bisa terlewat atau salah ditafsirkan. Terus hiperbola, hiperbola ini juga nggak boleh kita penggunaan bahasa yang berlebihan atau dilebih-lebihkan, terus dapat membuat pesan yang akan kita sampaikan ini tidak realistis sehingga dapat mengurangi kepercayaan orang dan efektivitas dari komunikasi tersebut akan menjadi menurun. Nah, ini kita sekarang masuk ke komunikasi massa. Kalau teman-teman lihat seperti ini, komunikasi massa adalah komunikasi yang sering di media massa atau mungkin masif masif efek ke masyarakat luas. Kalau kita lihat di berita seperti ini apa nih? Kita kan pasti berpikir ya kalau misalnya ini adalah orang yang sedang ditodong senjata oleh orang. Jadi mungkin ini adalah Sandra atau mungkin tawanan perang atau bagaimana kita tidak tahu. Tapi ternyata framing itu bagaimana cara media dapat memanipulasi dari point of view kita. Ternyata ini adalah temannya sendiri yang diberi makan, diberi minum oleh temannya. Jadi ini kalau kita seperti ini kan seperti apa namanya dia ditodong senjata, tapi ternyata ini malah diberikan minum oleh temannya. Jadi ini berbahaya untuk framing. Nah ini sebuah karikatur yang bagus yang sering saya pakai juga. Ini untuk menggambarkan betapa terbaliknya dunia ini dapat media massa itu dapat menggiring opini publik. Jadi kalau ditampilkan di TV, yang salah sepertinya adalah yang ini karena dia seperti mengacungkan senjata ke orang ini. Padahal sebenarnya ini.
Kan semua tergantung dari point of view kita. Media adalah entitas paling kuat di dunia ini. Mereka dapat bolak-balikkan fakta, bisa membuat orang yang tidak bersalah menjadi orang bersalah, bisa membuat orang bersalah menjadi tidak bersalah. Nanti teman-teman lihat ini ada kisah Joe Aridi ini sambil mungkin teman-teman bisa searching bagaimana Joe Aridi ini seorang bocah retardasi mental. Dia dituduh melakukan kesalahan besar sehingga dia dihukum mati. Ini adalah gambaran Joe Aridi saat bersama teman selnya. Jadi dia itu seperti anak kecil walaupun sudah remaja seperti ini, seperti teman-teman ini umur belasan akhir atau 20-an awal masih seperti anak-anak. Nah, ini dia bertukar mainan dengan teman satu selnya. Sampai di sel ini pun, sampai dia di penjara pun dia tidak tahu kesalahan dia apa. Nah, ini adalah saat pembacaan hukuman matinya, dia pun hanya bisa tersenyum. Ya enggak, karena nggak tahu dia itu diapain, dia ini kenapa dia. Jadi ternyata memang pelaku aslinya itu kalau nggak salah ya, pelaku aslinya itu adalah seorang yang berpengaruh di kota itu, di sebuah small town itu, sehingga dia kebal terhadap hukum. Akhirnya orang yang tidak tahu apa-apa ini Joe Aridi menjadi tumbalnya. Dan alhamdulillah setelah 30 tahun kematiannya atau beberapa puluh tahun kematiannya, Johari dinyatakan tidak bersalah. Jadi itu betapa mengerikannya media dalam memframing orang-orang yang tidak mengetahui apa-apa. Nah, komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa. Media massa sasarannya adalah masyarakat luas. Jadi pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan oleh media massa, baik itu media cetak ataupun media elektronik. Kita tahu media cetak dan media elektronik itu masif dan memang untuk masyarakat yang luas. Kriterianya audiensnya jumlahnya orangnya sangat banyak, terus sumbernya ini bukan personal tapi lembaga seperti lembaga institusi seperti Kompas atau Jawa Pos dan lain-lain. Nggak mungkin kalau personal bisa melakukan komunikasi massa yang masif seperti ini. Pasti ada lembaganya di belakangnya. Direncanakan, dapat diramalkan, dan bersifat normal. Maksudnya dapat diramalkan ini apa yang kita lontarkan ke publik itu dapat diramalkan. Ini harusnya publik ini mengetahui ini dan pesannya yang disampaikan adalah ini dan pesan yang diterima oleh eh, masyarakat luas yang diharapkan adalah seperti ini. Sumbernya tidak memiliki kendali yang cekap untuk pesan. Maksudnya di sini setelah kita lemparkan opini ke media massa atau ke masyarakat luas, itu nggak bisa dikontrol. Feedbacknya eh, tidak bisa kita atasi atau tidak interaktif. Yang maksudnya feedback itu kalau komunikasi verbal atau komunikasi direct seperti ini kan kita bisa ada feedbacknya ya. Misalnya teman-teman ada yang nggak paham, langsung bisa menanyakan saya. Misalnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, saya bisa langsung memberikan feedback ke teman-teman. Nah ini sedangkan media massa tidak bisa. Sumbernya punya akses langsung, tetapi penerimanya tidak memiliki akses terhadap pengirimnya. Komunikasi massa ini dikontrol oleh gatekeeper. Apa itu gatekeeper? Gatekeeper adalah sejumlah orang yang mengontrol suatu pesan sebelum pesan tersebut disebarkan atau diberitakan kepada khalayak luas. Umpan balik dalam komunikasi massa ini sifatnya tertunda. Maksud tertunda ini adalah kalau misalnya kita memberikan di rubrik pembaca di di media massa atau di koran itu kita kan mengirimkan ke redaksi baru nanti akan diumpan baliknya akan dilayangkan kembali oleh tim media massanya tidak langsung kita memberikan umpan balik tidak langsung diberikan kepada kita tapi mungkin besoknya atau mungkin 2 hari lagi tergantung dari redaksinya tersebut. Nah ini adalah ciri dari komunikasi massa. Ciri dari komunikasi massa itu ada beberapa poin ini yaitu bersifat yang pertama adalah sifatnya satu arah. Artinya informasi ini mengalir dari komunikator ke penerima pesan tanpa ada umpan balik langsung dari audiensnya. Jadi hanya satu arah, tidak dua arah. Kalau dua arah kan direct ini nih, kayak kita nih, dua arah.
Terus komunikator adalah lembaga. Jadi komunikator ini adalah komunikasi massa di bawah lembaga seperti media cetak, televisi, radio yang punya peran penting dalam menyampaikan pesan. Ya, pesannya bersifat umum, tidak ditujukan secara khusus untuk individu tertentu, melainkan untuk audiens luas. Namanya masif ya. Terus komunikasi massa ini berlangsung serentak atau simultan. Artinya pesan yang diakses ini oleh banyak orang dengan waktu yang sama. Misalnya berita online yang sedang viral-viralnya di Unsri itu bisa langsung kita nikmati atau bisa kita akses bersama-sama secara serentak atau dengan simultan. Terus heterogenitas khalayak ini adalah audiensnya ini beragam dari segi usia, latar belakang, pendidikan sampai budayanya. Sehingga pesan yang disampaikan itu sifatnya adalah mudah dipahami oleh semua kelompok dari audiens tersebut. Ini karakteristik dari media massa dan interpersonal, arus pesannya one way, ini two way atau interaktif, konteks komunikasinya, ini ada jedanya, ini langsung face to face, feedbacknya rendah, kalau interpersonal tinggi, jadi kan direct ini bisa langsung kita berikan feedback, kemampuan dalam mengatasi proses seleksi seperti apa, kecepatan dalam mencapai audiensnya kalau komunikasi massa atau media massa itu lebih tinggi, sedangkan interpersonal rendah karena kemampuan kita hanya bisa berbicara ke mungkin hanya 20 orang atau mungkin 30 orang. Efek yang dirasakan itu media massa adalah perubahan dari pengetahuan. Sedangkan kalau interpersonal perubahan sikap dan perilaku. Nah, ini ada beberapa model komunikasi massa, yaitu ada 4 model yang kita tahu, yaitu hypodermic needle model, terus two-step flow model, one-step flow model, dan multi-step flow model. Apa itu hypodermic needle model? Yaitu media massa yang langsung kepada mass audience. Hypodermic needle dari kata needle yaitu jarum suntik besar yang memiliki kapasitas sebagai stimulus yang amat kuat dan menghasilkan respon yang kuat, spontan, otomatis, serta reflektif. Model ini juga disebut sebagai bullet teori atau teori peluru. Pikiran audiens. Jadi langsung diberikan pesan ke audiensnya. Jadi model ini itu mengasumsikan bahwa audiens adalah penerima pasif yang menerima pesan secara langsung tanpa adanya perlawanan, tanpa adanya feedback maupun adanya filter. Jadi ini memang satu arah banget, langsung di brand atau dimesinkan ke seluruh massa tanpa lihat kelompok tertentu, tanpa lihat eh, tingkat pendidikan orang tertentu. Jadi semuanya dipukul rata. Model berikutnya adalah two-step flow model, yaitu model yang menyatakan bahwa pesan dari media ini nggak langsung diterima oleh khalayak umum, tapi melalui opinion leader. Nah, seperti ini. Ini adalah yang hypodermic needle model tadi. Jadi dari media massa langsung diberikan atau disuntikkan ke kelompok-kelompok orang. Jadi nggak tahu nih kelompok orang yang memang sesuai niche-nya atau sesuai passion-nya atau apa, tidak dilihat kalau di early mass communication model atau di model yang jarum suntik tadi. Sedangkan model yang terbaru adalah model berikutnya adalah two step flow model. Jadi dari media massa ada opinion leadernya. Contoh opinion leader itu sekarang mungkin kalau teman-teman tahu influencer atau mungkin siapa, misalnya eh, sesama influencer medis ya. Siapa namanya Dokter Tirta misalnya. Dokter Tirta itu yang punya niche atau punya passion di dunia olahraga. Nah, opinion leadernya adalah Dokter Tita dan individual yang mengikutinya adalah orang-orang yang punya passion yang sama dengan Dokter Tita, yaitu tentang dunia kedokteran atau mungkin tentang dunia olahraga atau mungkin dunia bisnis, medical entrepreneur. Jadi memang opinion leader ini orang-orang ini sudah menyaring informasi sehingga
kita tahu nih informasi apa yang akan kita terima. Jadi untuk menyebarkannya ke audiens-audiens tertentu ini akan lebih mudah. Karena langsung kalau memang aku sukanya tentang X, langsung ngikutin ini, opini leadernya. Aku sukanya tentang ini, mengikuti ini. Jadi dia lebih terarah atau lebih fokus untuk kita memberikan pesan ke audiensnya. Jadi beda ya. Kalau ini semuanya dipukul rata, entah dia butuh berita itu atau tidak, atau dia butuh edukasi tersebut atau tidak. Dan ini lebih efektif karena sudah sesuai dengan passion. Opini itu adalah contohnya para pemuka masyarakat. Seperti sekarang itu influencer yang followernya banyak, yang dapat menerjemahkan pesan-pesan kepada audiensnya dengan baik dan benar. Posisi opinion leader ini fungsinya sebagai opinion giving. Jadi memberikan opini yang aktif, memberikan atau meneruskan informasi atau bisa pula pasif dicari oleh pengikutnya. Jadi enak nih kalau misalnya kita butuhnya tentang olahraga, kita berikan saja informasi tersebut ke Tirta atau Dokter Tirta, langsung Dokter Tirta yang akan menyampaikan ke audiensnya atau ke followernya. Berikutnya adalah one step flow model. Jadi dalam model ini adalah model sebelumnya two step flow model. Jadi model ini media langsung mempengaruhi audiens tanpa perantara. Jadi audiens di sini dianggap sebagai penerima langsung dari pesan komunikasi. Jadi baterai habis. Ya. Nah dari sini kita bisa tahu one step flow model sama seperti model yang hypodermic needle tadi atau model apa tadi? Jarum suntik tadi. Jadi langsung diberikan ke khalayak ramai tanpa lihat kebutuhan dari audiensnya. Berikutnya adalah multi-step flow model. Nah, ini adalah model yang lebih baru lagi dari two-step flow model. Jadi model ini menggambarkan proses komunikasi yang lebih kompleks. Pesan-pesan dari media ini disebarkan melalui beberapa tahapan, yaitu informasi mengalami proses penyaringan dulu atau filtrasi, dan melalui proses interpretasi oleh berbagai pihak sebelum mencapai audiens akhir. Jadi ini memang difiltrasi dengan baik. Apakah ada kata-kata yang dapat menyinggung suku, agama, dan ras, atau mungkin ada kata-kata yang dapat menyinggung satu organisasi tertentu. Ini sudah disaring. Nah, seperti ini. Jadi sumbernya seperti ini sudah diberikan ke opinion leader diberikan sebelum ke audiens akhir atau ke end user, diberikan ke grup-grupnya dulu. Dari grup ini memberikan feedback lagi ke opinion leader. Opinion leader, oh ternyata eh, apa namanya edukasi atau informasi yang akan kita berikan ini dapat berdampak ini, dan ini. Mereka beritahu ke sumbernya dulu. Jadi diolah lagi di sini sampai benar-benar sampai ke end user. Ini adalah model paling baru dari sebuah komunikasi massa. Nah, dampaknya apa dari komunikasi massa itu? Yaitu dampaknya ada beberapa teori, yaitu teori kultivasi. Jadi teori ini menjelaskan bahwa media, terutama TV, internet, ini punya peran dalam membentuk persepsi pemirsa atau audiens terhadap realita yang ada sekarang ini. Jadi audiens itu cenderung menganggap dunia nyata itu sama seperti apa yang mereka lihat di media. Jadi suatu kerusuhan di sebuah negara X atau di daerah X, daerah Y itu sama seperti yang media tampilkan ke kita. Tapi kan kita nggak tahu seperti apa itu. Jadi misal media menampilkan kekerasan, jadi audiensnya mungkin merasa dunia nyata ini atau dunia luar itu penuh dengan kekerasan, padahal tidak seperti itu. Itu adalah teori kultivasi atau teori yang sering kita pakai di zaman dahulu. Berikutnya adalah teori priming. Di teori ini, apa yang ditayangkan oleh media massa bisa menjadi inspirasi, ditiru atau bahkan dipakai oleh audiensnya. Misalnya, tren pakaian zaman sekarang, gaya hidup sehat zaman sekarang, atau bahkan perilaku yang ditampilkan di media seringkali diikuti oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ya sama lah seperti influencer kita sering lihat di
Instagram, atau mungkin kita sering lihat di YouTube, YouTuber, selebgram itu sering kita, TikToker itu juga sering kita jadikan inspirasi. Mungkin teman-teman menginspirasi orang bernama Mulyono atau mungkin siapa gitu. Itu dari apa yang kita lihat di media massa, apa kita lihat di media elektronik, membuat inspirasi kita di dunia nyata kita ini. Teori berikutnya adalah teori kritis. Ini berbeda sama teori-teori yang sebelumnya. Jadi teori ini menekankan bahwa audiens itu tidak selalu menerima pesan media secara langsung. Jadi ada proses pemaknaan, proses interpretasi dari audiens tersebut dari yang ditayangkan, sehingga tidak semua informasi yang disajikan oleh media itu dapat diterima secara mentah-mentah atau ditelan bulat-bulat. Sama seperti tadi tuh multiflow apa tadi? Multi step flow model tadi. Jadi masih difiltrasi bagaimana kebenarannya seperti apa. Nah, itu adalah yang terjadi sekarang pada netizen-netizen kita atau di masyarakat kita. Masyarakat kita sudah mulai kritis terhadap apa yang kita berikan. Jadi intinya adalah komunikasi massa itu kita harus tahu nih lawan bicara kita siapa, terus lawan audiens kita siapa. Jadi kita bisa memfokuskan bagaimana cara kita melakukan apa namanya itu eh PKRS itu apa ya? Kayak promosi kesehatan. Bagaimana cara kita menyampaikan promosi kesehatan kita ke masyarakat luas. Jadi nggak serta-merta kita kebiah-uyah kita pakai teori one step flow model tadi nggak bisa. Jadi mungkin kalau mau lebih efektif lagi kita pakai two step flow model atau multi step flow model bisa seperti itu. Itu adalah komunikasi massa di bidang kesehatan yang nanti akan teman-teman pakai saat teman-teman menjadi sudah mulai mengabdi ke masyarakat. Nanti ada yang namanya promosi kesehatan, ada yang namanya memberikan edukasi ke pasien atau ke keluarga pasien, sehingga kita dengan mengetahui teori-teori tentang komunikasi efektif dan komunikasi massa, diharapkan nanti teman-teman bisa efektif dalam memberikan edukasi kepada keluarga pasien atau mungkin minimal ke keluarga kita sendiri. Sehingga ini ada sebuah kata-kata yang baik dari John F. Kennedy bahwa orang yang berhadapan dengan Anda tentunya memiliki perasaan yang harus Anda ketahui supaya kita dapat bersikap lebih meyakinkan dan dapat menghormati dengan baik. Sehingga kalau kita dapat menghormati orang lain pun dapat menghormati kita dengan cara memanusiakan orang lain. Itu adalah eh, komunikasi massa. Cepat ya. Ini sudah pas adzan juga. Mari kita sholat Isya bersama sebelum kita kuliah lagi berikutnya. Kok kita, saya maksudnya. Mungkin ada, sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan mungkin dari teman-teman. Silahkan.